Menurut inews.id, pada tahun 2022 ini jumlah penduduk di seluruh dunia mencapai angka yang fantastis, yaitu 7,8 miliar. Indonesia sendiri menduduki ranking keempat jumlah penduduk dunia dengan angka 274,9 juta. Nah, sangat menariknya adalah dari sekian jumlah penduduk itu tidak ada satupun yang mempunyai garis-garis sidik jari jempol yang sama. Semuanya berbeda. Dalam satu keluarga pun tidak ada yang sama, bahkan saudara kembar pun akan berbeda sidik jari jempolnya. Luar biasa bukan? Itu menandakan bahwa setiap manusia di muka bumi ini masing-masing memiliki keunikannya sendiri. Demikian pula dengan anak. Anak-anak terlahir tidak hanya bisa menjadi jenius saja, tetapi mereka terlahir mempunyai tingkat keunikan tersendiri. Maka tidak ada manfaatnya kalau orang tua membanding-bandingkan anak. Justru apa yang akan terjadi jika orang tua suka membandingkan anak? Berikut penjelasannya. Namun sebelum saya melanjutkan tema ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya ayah bunda. Terima kasih. Jika orang tua suka membanding-bandingkan anak, itu akan membuatnya bisa menjadi sakit hati. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita bicara tentang membandingkan, itu berarti melibatkan dua objek yang berbeda. Yang bagus dan yang tidak bagus. Dan kebanyakan yang orang tua lakukan justru anaknya sendirilah yang akan dimasukkan ke bagian kategori yang tidak bagus. Sering terucap kata-kata dari orang tua jika ada kegagalan yang dilakukan anak. Kenapa sih kamu nggak bisa seperti dia? Dia aja bisa, masa kamu nggak bisa sih? Bayangkan, jika setiap kali anak melakukan kegagalan dan setiap kali itu juga kata-kata pembanding dari orang tua terucap seperti itu. Berkali-kali. Bahkan kadang tanpa sadar, orang tua mengucapkan kata-kata itu di depan banyak orang. Dan di depan si anak yang jadi objek pembanding yang bagus pula. Anak bisa sakit hati. Namun, karena usianya yang masih kecil, maka anak akan pasrah menerima kata-kata itu dari orang tuanya. Tetapi, apa yang akan dia lakukan kelak jika dia dewasa? Rasa minder, tidak percaya diri, pasrah, tidak menjadi tangguh jika situasi sulit muncul akan lebih dominan daripada sifat-sifat bagus yang lainnya. Dan sangat menyedihkan, itulah yang terjadi dengan kebanyakan anak-anak di Indonesia. Jadi jangan membanding-bandingkan anak ya ayah bunda. Kita sendiri pun sebagai orang tua juga tidak suka kan kalau dibanding-bandingkan. Demikian pula anak tentunya. Sebenarnya ayah bunda ada cara yang lebih baik daripada membandingkan loh. Apa itu? Memotivasi. Dua kata yang tentunya sangat jauh perbedaannya. Salah satu yang membedakan adalah kalau memotivasi cenderung positif, tapi kalau membandingkan cenderung negatif. Hendaknya orang tua jika anak melakukan suatu kegagalan, jangan terlalu fokus di hasil dari kegagalan itu. Fokuslah pada upaya yang sudah dilakukan oleh anak. Jika seandainya gagal pun, bahkan berkali-kali, itu sesuatu yang wajar. Jadi pahamilah. Ya, namanya saja masih anak-anak, masih dalam fase proses belajar. Seorang chef dengan masakan yang sangat enak pun juga akan mengalami beberapa kali kegagalan dari bahan-bahan yang diolahnya. Dan akhirnya dengan kemahirannya, dia bisa menemukan pola untuk menggabungkan bahan-bahan makanan yang enak, yang memiliki cita rasa yang lezat. Jadi, upaya atau proses lebih penting daripada hasil. Proses itulah yang harus anak lalui. Kita saja sebagai orang tua juga pernah beberapa kali melakukan suatu kegagalan, bukan? Jadi membandingkan itu sangat tidak bermanfaat. Bukan berarti orang tua tidak boleh seorang anak belajar dari mereka yang berhasil. Itu boleh-boleh saja dan malah sangat bagus sekali. Tapi caranya bukan menjadi membandingkan antara yang bagus dan tidak bagus, tetapi lebih menekankan hal-hal positif apa yang menjadikan seseorang tersebut berhasil. Kata-kata seperti, nah dia bisa, dia hebat, kamu pasti juga bisa, kamu bisa hebat seperti dia. Papa dan mama akan bantu kamu supaya bisa. Jika kegagalan dari seorang anak terjadi, jadikan itu sebagai bahan evaluasi. Bukan jadikan itu sebagai bahan untuk membuat anak jadi sakit hati. Lebih fokus mempelajari dari mereka yang berhasil akan membuat anak menjadi termotivasi untuk meniru si tokoh tersebut. Daripada kalau lebih fokus pada kenapa anak tidak berhasil. Ya, setiap anak itu sangat unik, termasuk anak kita sendiri.
Justru dari keunikannya dia akan tampil menjadi pribadi yang apa adanya. Pribadi seperti dia sebenarnya, bukan menjadi pribadi tiruan. Anak akan bangga menjadi dirinya sendiri. Dan anak akan senang belajar cara dari orang yang sukses tanpa harus menjadi orang tersebut. Membandingkan akan membuat anak sakit hati, tetapi dengan memotivasi akan membuat anak senang hati. Terima kasih telah menonton video ini ya ayah bunda. Sekali lagi, jangan lupa untuk share, like, komen, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam untuk anak-anak ya.